selamat siang Kak. Siang. Perkenalkan, nama aku Mutiara Sakina, biasa dipanggil Muti, sama teman aku. Nama aku Hilma Aulia, bisa dipanggil Hilma. Halo Hilma sama Muti ya? Iya. Ini dengan kakak siapa? Aku namanya Mega. Kak Mega. Aku manggilnya pakai kakak aja ya. Boleh. Biar lebih enak. Iya. Iya. Jadi di sini kita kayak mau ngobrol santai sekaligus tanya beberapa pertanyaan sama Kak Mega. Jawabnya pokoknya terserah Kak Mega deh, mau kayak gimana aja gitu. Boleh, Ya. boleh. Ini biasanya tadi kakak masuk kerja ya dari jam berapa? Dari jam 9. Jam 9. Itu biasanya sampai sore Kak? Ya, jam sore. 6. Jam 6. Wow, lembur ya berarti. Itu nggak lembur deh. Nggak lembur, biasanya kan lo lembur itu sampai jam berapa ya Kak? Astagfirullah. Kalau lembur ya sampai jam 9 biasanya. Hampir kayak berarti kurang lebih sekitar 12 jam. Enggak, 9 jam. Oh iya 9 jam. Iya. Coba diem dulu. Oke, aku mau langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Untuk Kak Mega sendiri nih, gimana ceritanya kakak bisa sampai ke karir ini? Apa yang bikin kakak tertarik awalnya? Lebih tepatnya di tempat kerja sekarang ya. Mm-mm. Kalau awalnya itu saya masuk dari bulan Februari. Wow. Di sini tuh baru bulan Februari sih, baru beberapa bulan. Kalau tertariknya karena di sini awalnya emang ditawarin sebagai manajer operasionalnya. Nah, saya tertarik karena emang operasional, saya ada pengalaman gitu di bidang operasional kan, jadi ya saya tertarik jadi masuk di sini kemarin. Tertarik gitu Masuk ya. ke Ini iya, PT Roxy. Ya, ke PT Roxy. Ada kriteria buat masuknya, syaratnya gitu nggak? Ada, misalnya harus sudah sarjana, itu dari background pendidikannya. Ada juga pengalaman kerja. Kalau misalkan sarjana itu berarti kayak ada nggak sih Kak kayak lulusan, kan ini Roxy ini kan lebih ke kayak apotek gitu. Itu ada nggak kayak sarjana yang lain, misalkan bukan dari apotek raja atau sarjana lain? Iya, ada dong. Ada. Kan misalnya untuk legal kan dari background hukum. Oh iya. Ya, Jadi ada kayak bidang-bidang tertentunya juga sih ya. betul. Iya. Selanjutnya aku mau nanya pertanyaan kedua. Kalau di tempat kerja nih, ada nggak sih Kak momen yang bener-bener kayak wah banget buat kakak gitu? Mungkin kayak semacam ini tuh hal yang interesting, yang menarik banget buat kakak gitu. Oh, banyak sih kalau di sini. Banyak. Kalau di sini tuh saya lihatnya tantangan sama peluang itu banyak. Untuk pribadi sendiri ya, memang agak challenge sih, tapi ada opportunity juga yang aku dapetin. Misalnya, ini kan dia di bidang kesehatan. Iya. Nah, di sini saya ketemu banyak orang-orang yang emang ahli di bidang kesehatan, kayak para dokter yang emang mau buka klinik di sini, para influencer juga pada ke sini. Meskipun itu salah satu peluang, tapi kan ada tantangannya juga kan. Iya, betul. Aku juga harus prepare, aku juga harus mendalami juga terkait itu biar pas ketemu nggak yang ngeblank gitu. Kemudian yang kayak product knowledge tentang apa yang kami siapin di sini, saya juga harus mempersiapkan diri untuk bisa ngejelasin ke mereka kalau mereka nanya-nanya gitu. Kan seru ya ketemu banyak orang. Iya, betul. Banyak orang yang ilmunya lumayan kan, juga bisa keciprat dikit lah gitu Iya. ilmunya. Tuh. Jadi setiap kayak ketemu orang baru itu pasti ada kayak suatu pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya Kak? Ya, pengalaman gitu. Pengalaman Betul, orang-orang betul, penting, betul. influencer gitu. Influencer yang pernah datang ini tuh biasanya Pernah ketemu Pak Charles Bonar Sirait, tau nggak? Dia Oh. dulu presenter. Iya. Presenter. Bagus banget sih. The challenge, ada opportunity, kesempatan gitu. Iya, benar. Jadi kayak sambil menyelam minum air gitu. Semuanya tuh kayak kedapetan gitu. Iya, Jadi kan benefitnya banyak Iya ya. kan sebenarnya dalam rangka kerjaan kan, tapi secara pribadi ya dapet ilmunya sih. Iya, gitu. iya. Ilmunya. Jadi kayak kerja sambil belajar lagi gitu. Betul. Iya. Jadi ilmu tuh kayak emang gak ada habis-habisnya ya Kak. Betul. Bagus banget sih. Aku mau nanya, tantangan terbesar yang pernah kakak hadapin
itu apa? Terus gimana pas kakak ngadepinnya? Kalau Iya. kalau tantangan terbesar di sini karena sebenarnya ini kan kayak perusahaan baru gitu kan. Jadi aku harus nge-create beberapa hal sebagai saya di bagian operasional, saya harus nge-create beberapa hal. Saya juga membantu bagian yang lain untuk ngawal gitu ya. Untuk ngawal atau ngawasin karena baru. Jadi ada beberapa hal yang memang belum, misalnya kayak SOP. Iya, betul. Misalnya saya juga harus belajar tentang aturan-aturannya. Itu kan tantangan terbesar untuk perusahaan baru dan untuk saya pribadi. Cuman untuk mengatasinya saya koordinasi nih dengan banyak pihak. Kita kan ada grupnya kan. Ya. Ada grup, maksudnya ada yang membawahi perusahaan ini. Iya, Jadi betul. kan ada orang-orang yang memang udah lama di sana di bidangnya. Saya koordinasi, minta pendapat, terus minta ilmu lah. Jadi saya bisa menyelesaikan dengan baik, misalnya SOP-nya jadi. Kemudian saya juga dapat ilmu cara bikin SOP kayak gini ya. Iya. Gitu. Jadi peran komunikasi antar dari kakaknya dan juga orang-orang yang lain tuh penting banget ya. Betul banget. Peran komunikasi itu emang penting banget buat nyelesain ini. Penting banget Hilma. Penting banget ya. Apalagi untuk menghadapi tantangan besar ini pasti kita juga butuh pertolongan orang lain, nggak bisa Betul. sendiri gitu ya. Jadi kita harus bisa punya ilmu komunikasi. Iya, betul sekali. Wah, keren banget ya. Iya, keren banget Itu sih. pas lagi ngarepin itu nih Kak, kayak kakak sempet kayak pernah ada kayak takut atau gimana gitu Kak? Kalau takut itu sudah sewajarnya dan semua manusia punya Iya. dan tidak terlepas dari aku juga ya punya gitu. Kan lulusan tahun 2021 yang sebenarnya aku experience-nya masih belum terlalu banyak gitu ya, belum terlalu banyak. Cuman kan ketakutan harus kita hadapi. Betul. Dengan ilmu tadi apa? Iya, Ilmu komunikasi. Wah, bagus banget. Lanjut ya Kak. Kalau kakak bisa pilih satu hal dari pekerjaan ini, apa yang paling kakak nikmati gitu? Kayak bener-bener yang paling kakak enjoy gitu? Aku enjoy banget ketemu sama orang yang emang mau berbagi ilmu. Karena saya juga, aku pribadi orangnya gila ilmu ya, pengen banget tiap hari tuh kayak ada satu ilmu gitu yang masuk. Ya meskipun di operasional misalnya, saya juga mau mempelajari tentang finance, accounting, saya juga mau tahu tentang itu. Nah di sini saya ketemu banyak orang yang memang nggak mau pelit Iya. untuk berbagi ilmu. Di mereka sharing ilmu, jadi saya merasa ilmu saya berkembang pesat ya di sini. Jadi kayak semacam ada ambisi untuk jadi lebih baik lagi Betul. dengan memperdalam ilmu itu ya Kak. Betul. Sangat patut dicontoh teman-teman. Bagus Ini banget bagus ini banget. kakak Mega. Semoga Betul. bisa memotivasi teman-teman. Iya. Saya mau nanya lagi nih. Ada gak sih tips atau trik yang kakak pakai buat tetap semangat atau produktif di hari-hari yang sibuk kayak gini? Tips dan trik, kalau aku orangnya memang sudah enjoy banget ya dengan kesibukan, malah kayaknya kalau nggak ngapa-ngapain tuh stres ya. Oh iya benar-benar. Gabut gitu kali ya. Saya merasa energinya itu dikemanakan. Iya benar-benar. Iya. Tetap sih produktif. Saya kan juga suka membaca, jadi di sela-sela kesibukan baca beberapa buku. Saya juga suka nonton di kalau lagi nggak sibuk tetap nonton. Saya juga suka olahraga, jadi tetap harus diseimbangkan biar tidak Stres. Jadi itu ibaratnya kayak healing juga ya jadinya ya. benar. Justru kalau nggak ngapa-ngapain malah jadi bingung nih mau ngapain Iya, gitu. benar. Malah pusing sendiri. Jadi tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang bikin kita enjoy gitu ya. Oke. Kakak caranya gimana biar tetap produktif pas lagi sibuk? pas lagi sibuk bangun pagi.
bangun pagi. Iya, Biasanya kakak bangun jam pagi. berapa bangunnya? Biasanya jam 5 itu udah bangun. Udah bangun. Sebenarnya belum ngapa-ngapain sih, tapi kalau bangun pagi itu kita lebih siap gitu loh untuk menghadapi Oh, hari iya, ini. iya. Beda kalau misalnya kita bangun aku pribadi ya, beda kalau aku bangun pagi-pagi mepet, misalnya aku baru bangun jam 8, mepet banget kan sama jam Oh, iya. kerja. Iya. Itu ini bang sama kerjaan seharian tuh gak mood gitu. Nggak mood. Beda kalau udah bangun pagi kan prepare-nya lebih Iya, lama. lebih matang juga sih. Bisa tenang. Iya benar. Bisa mungkin kalau sebelum kerja bisa olahraga dulu, masak dulu Iya, gitu. betul. Masak, Iya. sarapan gitu. Iya. Biasanya kakak buat sarapan apa itu kalau mau kerja gitu? Sarapan sih jarang ya. jarang, Saya minum jarang. kopi kalau pagi. kopi. Ya, tapi Oh. kalau masak biasanya masak ya sayur. Sayur. Sehat banget ya Kak Mega. Alhamdulillah ya. Wow, sangat healthy lifestyle gitu. Kan di sini kita estetik wellness. Oh, iya, Jadi iya, kan betul, harus betul. Jadi harus disesuaikan juga Iya, gitu. iya, Nggak betul, bisa benar, sembarangan. Tapi kopi tetap jalan. Karena emang harus itu kopi ya. Menghilangkan stres itu kopi. Biar nggak ngantuk. Iya, betul. Selanjutnya, kalau misalnya ada hal yang pengen banget kakak ubah di dunia Ini kerja panas sekarang, ya. Iya, Di dunia lumayan. kerja, Heeh. Kira-kira tuh apa? Mungkin dari segi kayak tadi mungkin kakak sebelumnya ada bahas SOP atau mungkin kayak ada beberapa peraturan tertentu gitu. Oh, kalau yang mau diubah itu mungkin ke servisnya ya. Servis Pelayanan. Pelayanan. Nah, lebih ke kalau ada tamu kita sikapnya harus bagaimana. Iya. Sebenarnya bukan mau merubah sih, mungkin lebih meningkatkan aja Iya, biar pengunjung kesini tuh lebih nyaman gitu. Merasa kalau kesini tuh kayak rumah gitu. Jadi memang harus ditingkatin lagi yang namanya ilmu Komunikasi. Nyambung Iya, semua ya, iya, ilmu nyambung, komunikasi ini ya, guys. luar biasa. Komunikasi emang Next. wow. Nah, untuk selanjutnya di luar kerjaan ada nggak hobi atau aktivitas yang bikin kakaknya recharge energi, healing kayak gitu, ada nggak sih? Kalau aku suka nge-gym. Jim. Jadi biasanya pulang kerja itu aku langsung ke tempat gym. biasanya. Di dekat tempat kerja juga kak tempat gymnya. Deket, jadi tinggal jalan kaki. Itu biasanya kalau abis dari pulang kerja nge-gym itu kakak kayak ada batasan waktunya nggak, kayak mungkin 1 jam 2 jam gitu? Enggak sih, biasanya secapeknya aja. Secapeknya Tapi aja. biasanya tuh range sampai 2 jam lah. 2 jam. Kan ikut kayak kelas dance, ada kelas zumba. Zumba seru banget tuh. Terus latihan seru. Seru banget coba. Atau enggak latihan beban kayak Beban. gitu. Yang penting kan kalau di tempat kerja sebenarnya fisiknya nggak terlalu capek ya. Mungkin lebih lelahnya ke pikiran mungkin ya. Jadi harus seimbang juga. Badannya Iya, juga harus dibikin iya. capek. Iya benar. Biar nggak pikirannya aja yang capek. Betul. Iya, Seimbang. Siap. Betul. Seru banget sih emang nge-gym tuh, kayak ketemu orang-orang Iya, juga kan, banyak iya, kan. benar. Apalagi di gym kan pasti banyak alat-alat olahraga yang bagus gitu Iya, buat iya. olahraga. Jadi kalau bisa satu-satu dicoba semua. Nah, iya. Sama cuci mata. Betul, Aduh, cuci mata. tak demet. Benar. Seru banget, jadi pengen nge-gym ya, Bes. Oh ya, kakak pernah nggak ngalamin kayak momen lucu atau aneh di tempat kerja? Boleh diceritain dong. Jadi pengalamannya itu pas kan kantor pusat itu ada di Jakpus kan. Nah waktu itu aku lagi ngantor di kantor pusatnya. Aku naik Transjakarta. Nah pas pulang nih, aku kan turun di halte Kebayoran Lama, tau nggak? Tahu yang ada di sana kan? Ya betul. Ya. Terus kan itu pas turun, aku tuh malah naik tangga. Ternyata tangga itu dia menghubungkan ke MRT sama halte yang lain. Terus pas nyampe bingung, terus turunnya di mana, keluarnya di mana. Kalau mau masuk lagi tuh harus tempel kartu lagi. Iya, Saya betul. bingung kan, nanya konsultannya, Pak, ini kalau mau turun di mana ya, mau keluar di mana? Nah ternyata
kan pintu keluarnya persis samping tangganya, tinggal seret keluar iya, gitu. iya. Aku malah naik tangga. Jadi pas dulu tuh masih mabok kayaknya ya. Karena saya paling nggak bisa kena macet. Jadi karena kena macet turun mabok malah naik tangga. Padahal jadi kayak- itu pintu keluar itu loh. Iya gitu ya. Terus karena kurang komunikasi kayaknya ya, nggak ada yang Iya benar. malah naik. Jadi deh udah panjang tuh perjalanannya di area sana. Gitu. Itu lucu sih menurut aku ya kalau ingat sampai sekarang. Kayak Iya, merasa kayak aduh bodoh banget gitu ya. Iya. Kayak bingung kok begini aku gitu. kayak Bingung sendiri ya. Itu sih kalau pengalaman yang Lucunya. lucu menurut aku. Kalau aneh atau mungkin horor ya, horor. Gitu. Itu ada nggak sih? oh iya sih pasti ada Iya. sih. Soalnya ada aja sih yang review enggak kayak cewek gitu. Tapi nggak masukin dalam hati kan Iya. aku tiap hari kan di sini. Takutnya kalau masukin ke hati malah takut bekerja di sini. Cuman kalau secara pribadi nggak pernah. Paling sesekali kayak kok tiba-tiba merinding ya. Kayaknya setiap gedung pasti ada aja. Yang penting kita nggak gangguin mereka. Kita masih bagus dalam bersikap. Iya, Karena kita baik-baik aja. Kita kan punya alam yang berbeda. Mereka alamnya ada, kita alamnya ya yang real sekarang. Jadi kita tetap sopan aja nggak yang aneh-aneh. Betul, nggak aneh-aneh. Dan nggak terlalu ditanggupin juga kalau udah kayak gitu. Betul, sebenarnya kan ketakutan kita yang mengundang mereka Iya, benar. semakin nyata. Ini apa? Pikiran. Sugesti. Nah, sugesti. Iya. Yang sebenarnya kita nggak tahu bentuknya itu seperti Iya, apa. tapi dipikir. Orang-orang kan ngegambarin kayak gimana rambutnya panjang, Gitu. terus pocong dia Tali di tali gitu. Ya, kita nggak tahu sebenarnya apakah realita wujudnya itu seperti apa. Kan Manipulatif gitu. kan sebenarnya yang lebih bisa dirasakan ya kalau menurut aku ya, yang bisa dirasakan tuh paling energinya. Kalau wujudnya itu dari representatif apa yang kita pikirin. Misalnya kita pikirin oh hantu itu rambutnya panjang bla 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 bla. Ya itu dia akan mewujudkan diri seperti apa yang kamu pikirin. Terbayang di kitanya akhirnya dia nongol sendiri gitu. Iya. Gak sedikit. Tetap enjoy aja selama gak ganggu kerjaan. Gas Betul. kayak diri Ya, ya. sebelum bekerja ya berdoa. Berdoa dulu. Betul. Semoga diberi Tapi kelancaran. aku pernah gak sih lembur sampai jam 12 di sini? Pernah. Kok Tapi bisa kan sih pasti rame. berani gitu pulang sendiri gitu dari sini? Karena daerahnya masih ramai. Dan kembali lagi ya, yang penting kita niatnya baik. Baik. Niatnya baik. Orang-orang sekitar juga, yang penting kita nggak aneh-aneh. Kita jalin. Aku bukan kerja sama sih, maksudnya komunikasi dengan misalnya tukang parkir. Ya kita baik-baik aja gitu. Jadi kayak gitu. Yang penting juga kita kan niatnya bekerja, bukan niatnya cuma main doang, nggak akan bekerja. Oh ya katanya rumahnya juga deket ya kak dari sini kak? Iya, aku kos Oh kos. Di mana itu kak? di belakang sini sih persisnya. Enak jadi kakak kesini tuh jalan kaki gitu. Jalan, Ya sih biar lebih sehat juga ya. betul. Hemat iya. uang juga. Hemat, terus aku emang orangnya seneng jalan kaki juga sih. Lebih ngelatih otot kaki gitu deh. Otot betis. Oh iya betul. Jangan malas-malas berjalan kaki. Betul. Mengurangi polusi juga. Naik motor terus jadinya ya. Menurut kakak apa sih bedanya pekerjaan yang cuma pekerjaan sama yang beneran bikin kita tuh happy, enjoy? Gitu. Kadang-kadang orang mau bekerja karena uang ya. Ada juga orang yang bekerja karena passion saya di sini. Kalau saya lebih gini, kalau bekerja itu ada dua, mau uang dan atau ilmu. Kadang kan ada beberapa pekerjaan yang uangnya dalam arti apa, fee-nya dan sebagainya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi jujur di umur sekarang kan memang sudah lumayan, tapi saya juga masih dalam proses mencari pengalaman. Jadi ada tujuan lain juga itu cari ilmu. Selain cari duit ya cari
ilmu gitu. Jadi kalau bedanya sama pekerjaan yang sekedar pekerjaan, itu ya aku bekerja, aku melakukan sesuai job desk aku, sesuai apa yang SOP katakan, terus dapat gaji, oke, udah beres. Tapi kalau pekerjaan yang bikin kita happy itu setiap harinya kita tuh punya ada ambisi ya, aku mau ningkatin value diri sama ningkatin nilai perusahaan ini juga. Jadi sembari membantu perusahaan berkembang, membantu untuk perkembangan diri sendiri. Itu kan yang bikin kita happy. Jadi bukan sekedar dari nilai nominal yang kita dapatkan. Jadi ada ilmu juga yang kita dapat, ada koneksi yang kita dapat. Mungkin kalau aku nggak di sini kan aku nggak ketemu sama kalian juga, anak-anak ilmu komunikasi. Wow. Tapi menurut kakak, pendapat kakak, orang yang kerja tuh pengen cuma nyari uang doang, itu menurut kakak gimana? Jadi kerjanya tuh fokus nyari uang, bukan pengen dapat pengalaman dari orang lain. Jadi pengennya tuh cuma pengen dapat uang. Menurut aku oke. Semua orang kan punya tujuannya masing-masing ya. Dan itu bukan hak kita untuk kayak, lo kenapa sih cuma cari duit doang gitu, cari temen. Kan kita nggak bisa, kita nggak tahu dia punya experience apa tentang orang lain, dia punya experience apa tentang, mungkin dia pernah semegebu-gebu itu untuk membantu orang lain, membantu perusahaan. Kayak aku, dia nggak lihat nominal uangnya, tapi entah dia dikecewakan seperti apa. Kita juga nggak bisa kan ngejudge, oh kamu nggak boleh. Kalau menurut aku fine aja. Yang penting nggak ada paksaan dari orang lain, dan dia harus menerima konsekuensinya juga. Nggak ada yang berkembang dari dirinya. Setuju banget dengan pendapat Mega. Jadi biarin aja, kita jangan ngejudge mereka, tetap oke, fine, itu kan hidup kamu, aku juga akan bekerja sesuai dengan apa yang aku mau dan sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan. Kamu juga bekerja sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan. Tapi kan konsekuensinya sama perjalanannya beda. Mungkin orang yang ngejar passion dengan happy tadi itu kan mereka effortnya mungkin lebih banyak. Betul. Apapun yang kita kerjakan sekarang juga nanti akan mendapatkan hasil sesuai apa yang kita kerjakan juga. Semua ada hasilnya Dan semua ada prosesnya. Semua ada proses. Jadi, tinggal kita aja mau yang kayak gimana gitu. Oh ya kak, dari tadi aku tuh penasaran banget ya. Kakak ini kan komunikasinya bagus banget dari tadi menurut aku. Serius? Terima kasih. Kalau boleh tahu, dulu kakak pas kuliah itu jurusan apa sih kak? Apakah mungkin ilmu komunikasi sebenarnya? Enggak sih. Oh bukan. Aku jurusan ilmu administrasi publik. Oh administrasi publik. Dia tapi masuk di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Oh. Jadi memang kita juga dilatih komunikasinya. Di mana kak? Di Unpad. Universitas Parahyangan Bandung. Wow. Bandung, Halo Bandung. Halo Bandung. Itu selama kakak kuliah itu kakak kayak ada ikut organisasi atau mungkin kayak UKM kah atau apa kegiatan? Oh itu Lumayan banyak. aktif ya kak? Iya, karena seperti yang aku bilang tadi, aku tuh nggak bisa diem. Nggak bisa diem mana Iya. Kakak ikut apa? Dulu aku ikut himpunan mahasiswa, terus aku ikut UKM Bela Negara, tau gak? Baru dengar tuh kak. UKM Bela Negara itu namanya ada resimen mahasiswa, tapi kalau di kampus namanya UKM Bela Negara. Itu kegiatannya dia ngapain aja? Dia resimen mahasiswa, dia latihan militer juga. Wah, Tapi untuk mahasiswa ya. oh Jadi kalau secara tertulis sih dia sebagai stabilisator dan dinamisator di kampus. Jadi kita ngebantu misalnya ada pengamanan, ada kegiatan-kegiatan kampus, kita biasanya bantu di bagian pengamanannya. Kita support kampus. interesting banget ya, kita baru tahu loh.
ntar kita sama Nanti adain aja gak sih Jawa Hampa? mau request. Seru banget ya. Iya. Kakak pernah kayak ikut volunteer gitu nggak sih pas kuliah? Pernah ikut. Wow. Aku pernah ikut kuliah kerja di Sumatera Barat. Wow. Mentawai. Wih, keren banget. Keluar kota itu. Hebat Keluar banget. pulau. Iya udah keluar kota ya. Udah beda provinsi. Hebat banget. Itu berapa lama di sana? Itu 1 bulan di sana. Tahun 2018. Aku masih mahasiswa waktu itu. Itu ke sana semester berapa? Kalau boleh tahu. Semester 4 ini semester 4 semester 4. Oh. Itu dia kayak ya kan namanya volunteer dia. Jadi kayak ini gak sih Kak, kayak semacam pengabdian atau- Betul. Oh, Dia pengabdian. pengabdian. Pada Ada asosiasi perguruan tinggi Katolik. Jadi dia ada dari Medan, ada dari Jogja, ada dari Surabaya ya kalau nggak salah. Jadi kita per kampus itu ada sekitar 6 sampai 7 orang setiap kampus. dan Oh, jadi yang kakak salah satu Putri hebat banget. Tepuk tangan dulu guys. Jadi di sana Dari itu universitas. nggak ada listriknya, sinyal nggak ada. Jadi 1 bulan itu hidupnya nggak ada listrik, nggak ada HP. Menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Orang-orang di sana gimana Kak? Seru kok atau gimana? Udah tuh baik banget, baik banget. Kok bisa sih hidup tanpa HP? Karena seru di sana. Jadi setiap harinya itu nggak kerasa. Oh, Kayak banyak kegiatan juga pasti ya Kak? Banyak kegiatan, terus orang-orangnya emang apa ya, memang ramah dan kita jadi mau belajar. oh iya, gak sungkan gitu. Iya. Belajar. Banyak juga ilmu yang bisa didapat dari kegiatan ini ya Kak? Iya. Oh. Hebat banget. Sangat menantang tapi seru. Menantang dan seru. Sangat challenging. Kadang-kadang yang menantang itu pengen dicobain. Betul. Iya, justru karena menantang kita jadi tertarik untuk mencoba. Iya. Biar kita juga bisa teman-teman jangan takut untuk mencoba. Mungkin dari Hilma ada yang mau ditanyain. Apa ya? Nah ini nanti diikat aja. Kalau boleh tahu, kakak emang aslinya orang Jakarta kan? Atau apa? Enggak, aku orang Sumatera. Sumatera. Pantas aku rasa kayak, Sumatera sekali ini. Mukanya. Iya, mukanya anak Padang gitu. Atau Enggak, aku Nias. Oh, iya. Nias enggak. tahu aku tahu. Sumatera Utara. Betul. Asik. Moras. Kayak apa? Kakak pas pertama kali ke Jakarta itu pas apa? Kapan Kak? Dulu sih kan kuliah di Bandung masih sering main di Jakarta. Oh, Kan iya. kuliah dari 2016. Kok bisa sih kuliah ke Bandung? Kuliah ke Bandung karena emang ngejar di sana. Di Bandung Parahiangan aku. Terus ikut seleksi beasiswa. Oh, Insya Allah hebat banget. Hebat banget asli. Terima kasih. Ada gak sih Kak? Kan kakak dari Nias tadi ya? Terus kuliah di Bandung, terus sekarang kerja di Jakarta. Kayak ada nggak culture shock gitu? Kalau sekarang enggak. Mungkin lebih pas dulu. Dulu iya Kan dulu. dulu yang dari Nias terus tiba-tiba ke Bandung. Kalau dulu lebih ke ini sih cuacanya ya. Dulu Oh. Bandung itu dingin Dingin banget. banget, Itu sakit. Terus yang kedua rasa makanannya. Kan kalau makanan Sumatera itu kan identiknya atau lebih banyak berisi kan. Pada saat ke Bandung dia malah manis. Manis pedas. Manis pedas. Kakak ingat gak dulu makan apa yang paling memorable banget pas pertama kali ke Bandung? Pecel. Pecel. Oh, enak banget pecel. Oh iya ya. Dulu pecel yang pakai bumbu kacang itu kan? Iya. Iya. Iya sih, itu emang Karena tiap sambalnya itu kan pakai gula. Iya. Iya, iya. Iya, dulu nggak masuk. Gak masuk gula. Tapi lama-lama malah jadi makanan favorit. Iya. Oh iya, karena udah apa ya, udah menyesuaikan Udah gitu. menyatu. Udah menyatu. Jadinya tuh Udah nggak kaget lagi ya. Kalau Muti dari mana asalnya? Kalau aku lahir dan besar di Jakarta, tapi kalau dari orang tua aku keturunan dari Nusa Tenggara Barat juga. Oh, ente
ente lagi mau ke atas tapi nggak ada Jakarta juga. ente NTB Nusa Tenggara Barat. Kayak ada sekilas emang ini nona-nona dari NTB. Timur betul. tapi dari logatnya juga. Tapi sekarang kejauh keresahan, Iya. bukan keresahan sih, tapi sedikit pertanyaan. Iya betul. Ayo mah. aku kalau lahir kebetulan ayah kan kerjanya di Bali. Mama ikut ke Bali. Nah, lahirin aku di Bali. Tapi mama ayah asli orang Sunda. Mama orang Bandung, ayah orang Tasik. Nah, pas aku udah agak besar pindah ke Tasik. Yang di Bali sekarang cuma ayah doang. Oh, Gitu. jadi sekarang kuliah di UHAM. Di Iya, Jakarta merantau. Ngambil ilmu komunikasi. Tapi kalian experience-nya itu mau ilmu komunikasi itu karena apa? Kalau aku pribadi, aku merasa emang ada passionnya. Pertama aku merasa ada passion, terus aku pas SMA tuh dulu nanya sama teman kayak, gue tuh kira-kira kalau kuliah cocoknya apa sih gitu kan. Terus temen aku ada yang nyeletuk dulu, itu aja lo ilmu komunikasi aja, lo kan cerewet Mut, gitu katanya. Dibilang cerewet. Iya, aku dibilang cerewet, aku kayak serius nih gitu kan. Akhirnya aku kayak, oh oke lah mungkin bisa dicoba. Terus karena kebetulan aku juga kayak tertarik gitu sama komunikasi, karena kan komunikasi juga nggak sekedar kayak belajar komunikasi doang, Betul. tapi dia main digital juga. Betul. Dan aku tertarik karena kebetulan aku pengen kerja di bidang kayak entertainment gitu sih Kak. Mau ilmu. Kalau aku kan dari lulusan pesantren ya guys, 6 tahun pesantren. Awalnya aku pengen kuliahnya di Mesir, tapi pas udah wisuda, ayah gak ngizinin. Terus aku bilang, aku gak mau kuliah di Tasik, di luar Tasik kata aku gitu. Tiba-tiba ayah ngedaftarin di UHAMKA. Oh, gitu. Iya, terus aku ngikutin aja, soalnya kan dibiayain sama dia juga kan, jadi udah ikutin. Menurut Kan aja gitu. Selain donatur dilarang ngatur kan, jadi ya udah ikutin Jadi aja. mending nurut sama ayah, iya sama donatur. Kalau ngaturan sama donatur ntar nggak ada biayanya deh. Iya, aku di sini beban ayah. Gitu. Jadi emang di luar ekspektasi banget, tiba-tiba ke Jakarta yang awalnya pengen ke Arab, ke Mesir yang pengen belajar bahasa Arab, tiba-tiba ilmu komunikasi. Dari Tasik ke Arab, mundur lagi ke Jakarta. Iya, Gitu, bener. turun lagi, nggak Iya. jadi deh. tapi semoga enjoy ya. Iya, Amin. Semoga kita 3,5 tahun lulus ya. Iya, amin. Kalau bisa mah percepat. Percepat lah deh. Oh, Jangan. Jadi mau tinggal 3,5 tahun juga bisa. Kita harus Iya, punya target dan Iya, motivasi. Mungkin segitu aja kali ya Kak Mega. Hari ini tuh podcastnya bener-bener seru banget. Iya, seru banget, guys. Kak Mega juga sangat asik banget Iya, orangnya. sangat enjoy Luwes podcast gitu. kita. Kayak aku juga jadi belajar beberapa ilmu yang bisa didapat dari Kak Mega. Yang penting kita harus belajar terus, jangan capek-capek buat menerima ilmu. Life work balance-nya tuh harus ada gitu. Jadi sangat banyak yang bisa dipelajari dari Kak Mega. thank you loh udah interview. Kalian juga keren banget lah komunikasi. Kan baru semester 1 kan? Iya, betul. Dan keren banget. Dan emang kalian udah ada di jalur yang sebenarnya dan jalur yang semestinya kan? Amin. Jadi dilatih aja tuh. Iya. Cuman jangan lupa kan kita harus menyesuaikan dengan zaman kan. Oh, iya, Nah, benar. benar tadi selain komunikasi dari ini mulut ini nih, komunikasi lewat digital juga harus dikembangkan gitu. Sekali lagi terima kasih para Kak Mega. Terima kasih Salam. guys.